ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: فضل المشي لسد فرجة، keutamaan berjalan menutupi shaf di depannya atau sampingnya yang kosong. Wa in kana sahibah fi salat, walaupun pelakunya dalam salat, ini berjalan menuju di depan shaf yang longgar. Faman ra'a minal mu'minin furjah, apabila seorang makmum melihat ada kosong di depannya, falyataqaddam, hendaklah dia maju ke shaf yang depan itu, khutwah, satu langkah atau dua langkah, lisaddiha, untuk menutupi yang kosong itu. In kanat fi shaf alladhi amama, jika shaf yang kosong itu ada di depannya. Fa in lam yataqaddam ahad, jika tidak ada seorang pun yang maju di depan, ke depan itu, falyasuddaha man kanat al-furja bijanibi. Ini jika tidak ada yang maju dari belakang, maka yang ada di sampingnya itu bergeser ke kanan kalau dia posisinya ada di sebelah kanan imam. Tapi kalau dia posisinya ada di posisinya sebelah kanan, maka dia geser sebelah kiri. Jika dia ada di sebelah kiri imam, maka geser ke sebelah kanan. Iya. Antarikil masyi ila jihatil yasar, yaitu dia melangkahkan kakinya, bergeser ke arah kiri. In kana waqifan an yaminil imam, jika posisinya ada di sebelah kanan imam, di sebelah sini ya kawan, yang kosong sebelah sini, maka dia geser ke kiri, karena yang menjadi ukuran geser itu adalah center di belakangnya imam. Faham tuh? Paham? Wa ila jihatil yamin, dan dia bergeser ke arah kanan jika in kana waqifan an shimalihi, jika dia berdiri di sebelah kirinya imam, yakni di shaf sebelah kiri, maka dia geser ke kanan jika yang kosong sebelah kanan. Begitulah jemaah sekalian. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, russu sufufakum, hendaklah kalian rapatkan shaf kalian. Rapat, ini pertemukan kaki dan bahu, itu sudah pernah dibahas. Wa qaribu bainaha, dan mendekatlah kalian, ini dekatkanlah itu bahu dan kaki kalian dengan sebelah kalian itu. Wa hadza bil anaq, adalah kalian mempertemukan leher, ini lurus, leher dengan leher, ini bahu dengan bahu. Walladzi nafsi biyadihi, maka demi Allah yang jiwaku di tangannya, di tangan Allah, inilah ara syaitana yadkhulu min khalalin atau khalalis saffi ka'annaha al-hadaf. Demi Allah yang jiwaku di tangan Allah, sesungguhnya aku melihat syaitan, yakni jin, masuk di celah-celah yang saf. Dia itu mirip seperti hadaf. Hadaf itu adalah ghanamun sud sighar hijaziyah atau jurashiyah bila adnab wala adhan kama fil qamus.
Ini syaitan itu menjelma menjadi kambing. Kambing hitam, kecil, ya, tidak memiliki telinga, tidak punya buntut dan tidak punya telinga. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab yang bernama Al-Qamus. Al-Qamus ini ikhwan, kitab karya Imam Fairuzabadi, dan dia salah satu kamus yang mu'tabar, yang diakui oleh para ulama. Kamus ini namanya Al-Qamus. Ya, kitab ini Arab diterangkan ke bahasa Arab, bukan ke bahasa Indonesia. Jadi Arab ke Arab gitu. Setahu saya kitab ini belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi seperti itu kata Rasulullah, ada kambing hitam berdiri atau duduk di sof yang ada longgar-longgar itu. Coba perhatikan ya. Berarti supaya tidak ada syaitan jin itu, apa yang harus kita lakukan? Kita rapatkan kaki kita dan bahu kita. Wallah, ini banyak orang gak ngerti masalah ini. Iya kan? Banyak gak paham. Karena dia gak paham, jadi softnya longgar. Ini dilakukan rapat itu baik dalam masjid maupun di lapangan ketika salat Id. Wa minha qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya sabda Nabi. Ini sekarang keutamaan memenuhi saf yang kosong. Man sadda furjah, barang siapa yang menutupi saf yang kosong, yaitu dia maju ke depan atau bergeser supaya rapat safnya, maka balasannya adalah, perhatikan ya kawan, rafa'ahu Allahu darajah, maka Allah angkat derajatnya 1 derajat. Kemudian wabana lahu baitan fil jannah, dan Allah bangunkan untuk dia rumah di surga, 1 rumah. Antum melangkah 1-2 langkah itu ke depan sof yang ada di depan itu yang kosong, karena ditinggalkan oleh orang itu karena dia mungkin kentut atau apa ya, dia keluar ke masjid, dari masjid menuju tempat wudhu, maka orang itu yang di belakangnya maju memenuhi sof, maka dia diberi oleh Allah rumah di surga, 1 rumah. Masya Allah. Itu ya. Dan rumah di surga antum tahu, labinatu min dhahab wa aniyatuha, terbuat dari emas. Begitu pula perabotan rumah tangganya. Wa labinatu min fiddah wa aniyatuha, dan ada rumah terbuat dari perak beserta perabotan rumah tangganya. Itulah sifat rumah di surga. Jamaah sekalian. Jadi tidak ada rumah dari kayu atau yang lainnya. Nabi tidak menyebut selain itu. Ada lagi yang disebut oleh Nabi, khaymatun min lu'lu' mujawwaf. Ada kemah di surga, itu bentuknya bulat, mujawwaf, bulat, terbuat dari mutiara. Terbuat dari apa? Lu'lu' itu mutiara. Berapa tingginya? 60 mila, tingginya 60 mil. Wa arduha 60 mila, dan lebarnya 60 mil. Wa fiha ghuraf, di dalamnya ada kamar-kamar. Wa likulli ghurfatin zaujah, dan setiap kamar ada istrinya. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Hitungan dewe ya. Itu ya. Jadi yang di dunia belum punya rumah, sabar. Insya Allah dapat rumah di surga. Allahumma da'aish illa aishun akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal dan lebih baik kecuali di akhirat. Ya sabar. Itu ya. Ada beberapa dalil tentang
seseorang akan dibangunkan rumah di surga. Ini diantaranya. Yang kedua, sholat 12 rakaat sunnah nafilah. Man shalla 12 rakaat banallahu lahu fil yawm wal lailah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang salat nafilah 12 rakaat sehari semalam, yakni nafilah yang mengiringi wajib itu, 2 rakaat qabla subuh, 4 rakaat qabla dhuhur, 2 rakaat ba'da dhuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Maka Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Ada lagi, man qara'a surat al-ikhlas 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang baca surat al-ikhlas, ini qul huwallahu ahad, sampai selesai 10 kali, maka akan dibangunkan satu rumah di surga. Itu ya ikhwan. Wa min wajibat al-imam an yatafaqqad as-sufuf. Di antara kewajiban imam adalah mengecek shaf. Wa an ya'mura bisaddil furaj. Hendaklah dia menyuruh makmum untuk menutup celah-celah di shaf yang kosong. Hatta idza ra'a as-sufuf istawat kabbar. Jika dia sudah melihat shaf sudah lurus rapat, maka dia takbir, takbiratul ihram, Allahu akbar. Kama kana yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala, dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoinya, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf kami, yakni salat jamaah sebelum takbir, hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah. Seolah-olah beliau seperti meluruskan tombak. Ya, qidah itu adalah khasyabus sihab. Itu kayu yang dipakai untuk tombak atau panah, yang dipahat dan diluruskan. Bentuk tunggalnya qadhun. Antum tahu bagaimana orang bikin tombak dengan lurus? Iya kan? Atau anak panah. Sebab kalau bengkok, kalau anaknya bengkok begini ya, munyer ya, iya kan? Maka harus lurus anak panahnya itu. Begitu pula tombak harus lurus. Nah, Rasulullah SAW meluruskan shaf salat berjamaah makmumin itu betul-betul sungguh-sungguh seperti seorang yang meluruskan anak panahnya yang terbuat dari kayu itu. Itu ya. Atau yang terbuat dari besi, ya terserah, pokoknya anak panah atau tombak. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu, sehingga Nabi melihat bahwa kita sudah paham apa yang Nabi inginkan, perintahkan. Thumma kharaja yawma, suatu hari beliau keluar, faqama, maka beliau berdiri di di tempat imam, hatta kada yukabbir, sampai beliau hampir takbir. Perhatikan ya kawan, semua hadis itu Nabi SAW mengawali sholat berjamaah dengan apa? Takbir, takbiratul ihram, Allahu akbar. Tidak ada satupun hadis bahwa Nabi membaca lafaz niat. Tidak ada. Tidak ada bacaan apapun sebelum takbiratul ihram. Tidak ada bacaan usalli fardhu subhi raka'atain fi masjid al-muttaqin ABM
jama'atan lillahi taqarruban ila Allah. Tidak ada ya. Atau usalli raka'atain qabla al-fajri fil masjid muttaqin taqarruban ila Allah. Enggak ada. Nabi tidak pernah tidak pernah melafadzkan niat. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya bahwa niat itu dalam hati berbarengan dengan takbiratul ihram. Silakan cek di kitabnya Imam Syafi'i di judulnya ya, di bab salat ketika membahas tentang takbiratul ihram. Beliau mengatakan wa an yukabbira wa yanwi ma'at takbir. Ya, takbiratul ihram dan niat bersama takbir. Pertanyaan, bagaimana seorang bisa mengucapkan usalli sedangkan lisannya sedang sibuk takbir? Allahu Akbar. Niat dalam hati. Itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Saya tidak ngerti kenapa banyak yang mengaku dirinya Syafi'iyah tapi tidak baca ini keterangan Imam Syafi'i. Padahal mudah sekali bahasanya, tidak sulit. Wallahi ya ikhwan, itu baru satu, itu belum yang lainnya. Ya, maka hendaklah kita itu belajar madhab, fikih madhab langsung dari buku-bukunya para imam itu. Langsung. Kalau Imam Syafi'i misalnya. Ya. Kalau bukunya madhab Imam Malik, Muwatta misalnya, atau yang syarahnya itu Al-Istidkar atau At-Tamhid, syarah Muwatta Malik. Segini kitab. Kemudian Musnad Ahmad itu. Kalau Abu Hanifah apa ya kitabnya? Banyak, saya ada buku madhab. Kalau bisa lah dari Abu Hanifah langsung atau muridnya yang mencatat ilmunya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Begitu cara kita mengetahui fikih madhab. Jangan sekali. Bahkan dari murid Imam Syafi'i dan muridnya lagi tidak ada lafaz usalli. Dalam buku apa itu ya, dalam bahasa Indonesia? Aduh, lupa saya namanya buku itu. Orang Aceh yang ngarang buku itu. Bahwa yang pertama kali mengucapkan usalli itu, beliau mengatakan Asy-Syafi'iyah mutaakhirah. Ini orang-orang Syafi'iyah belakangan. Jadi yang Syafi'i yang Qudamah, yang salaf, itu tidak ada usalli. Silakan cek, silakan cari ya dari karyanya Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, atau yang lainnya. Banyak muridnya Imam Syafi'i. Hatta Imam Nawawi, coba cek di bukunya Syarhul Muhadzab. Ya, jadi tidak ada dalil sama sekali yang menyuruh melafadzkan niat. Tak ada. Nah, kita ini kan beragama kan ngikuti Rasulullah. Perhatikan ini. Ketika Rasulullah sudah berdiri hampir takbir, fara'a rajulan badiyan sadruhu fis shaf minas shaf. Maka Rasulullah SAW melihat seseorang yang dadanya itu maju di shaf. Jadi dia agak maju. Bagaimana Nabi bisa lihat? Sedangkan Nabi menghadap kiblat. Itulah salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW,
Walaupun beliau menghadap ke depan, Nabi bisa melihat yang ada di belakang. Kan sudah pernah dijelaskan hadisnya itu. Wa qala ibadallah, ibadallah. Maka Nabi bersabda saat itu ketika melihat ada dadanya seseorang yang maju ke depan. Jadi dia kakinya agak ke depan. Wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum. Sungguh-sungguh kalian harus meluruskan saf kalian. Atau la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Allah akan percerai-beraikan wajah kalian. Jadi persatuan itu diawali dari meluruskan saf dan merapatkan saf. Salat berjamaah. Fil hadis daruratu taswiyatis sufuf wa i'tina' al-imam biha wal hath 'alaiha. Di dalam hadis ini, tadi itu hadis Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Yang saya bacakan barusan hadis. Di dalam hadis ini terkandung faedah darurat meluruskan shaf dan merapatkan tentunya. Itu satu paket sudah. Lurus dan rapat. Wa'tina il-imam biha, dan juga imam hendaklah memperhatikan itu. Imam hendaklah menyuruh kepada makmum ya untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Dan dia harus menganjurkannya kepada makmum. Wa madha fi hadits Anas radhiyallahu anhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah lewat hadits Anas, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW bersabda, aqimu sufufakum wa tarasu. Tegakkanlah, ini luruskan saf kalian dan rapatkanlah saf kalian. Wa yatabayyan min hadainil haditsain, sehingga jelaslah berdasarkan dua hadis ini, anna syuru'al imam fi takbiratul ihram inda qaul muadzin qad qamatis salat bid'ah. Ya, bahwa apabila ada seorang imam dia memulai takbiratul ihram Allahu akbar ketika muadzin mengucapkan qad qamatis salah, kan belum selesai itu kan, itu adalah bid'ah. Jadi dia tidak menyuruh dengan mengucapkan sawu atau aqimu sufufakum wa tarasu, lurus dan rapat saf kalian. Tiba-tiba dia takbir setelah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allah, belum selesai takbir. Muadzin belum selesai qomat ini. Sudah takbir duluan. Susu-susu imamnya ini. Ya. Mbok salah kondangan tak apa gak jelas. Tapi kalau itu dilakukan terus menerus, berarti itu dia mengada-ngada dalam agama, bid'ah. Li mukhalafatiha sunnah sahihah, karena dia menentang sunnah yang sahih dengan terang-terangan. Perhatikan ya, menentang sunnah Nabi terang-terangan itu adalah bid'ah. Karena bid'ah itu, kata ulama, diddus sunnah, lawan daripada sunnah ya bid'ah. Lawan kata daripada sunnah itu apa? Ya bid'ah. Dalam agama ini, bukan masalah dunia, dalam urusan agama. Jadi kalau orang tidak mengindahkan sunnah Nabi dan dia menyelisih sunnah Nabi, maka dia mengamalkan bid'ah. Itu ya. Karena definisi sunnah itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan juga apa yang disetujui oleh Nabi. Ya, termasuk di dalamnya keyakinan, ucapan dan perbuatan dalam beragama Islam. Itu sunnah Nabi. Itu definisi sunnah menurut ahli hadis.
Berarti apabila ada orang menyandarkan kepada Islam, akidah, ucapan, perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bid'ah dalam agama. Itulah pengertian bid'ah. Jamaah sekalian. Boleh enggak bid'ah itu? Enggak boleh. Nabi melarang bid'ah. Nabi mengancam pelaku bid'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum muhdatsatil umur." Jauhilah oleh kalian perkara yang dikarang-karang dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua yang dikarang-karang dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalal, dan semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalah finnar. Dan semua yang sesat itu tempatnya di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama yadullu ala dzalika hadanil haditsan. Ya, sebagaimana dua hadis di atas, yaitu Nu'man bin Bashir dan Anas. Ini belum lurus jamaahnya, belum rapat, apalagi muadzin baru qad qamatis shalah, dia langsung takbir, Allahu akbar. Ucapkanlah istawu, aqimu sufufakum watarasu, lurus dan rapatlah saf kalian. Begitu ya. Ada seorang mu'allaf dari barat, tahu dari Amerika apa Eropa. Dia datang ke Mekah. Waktu itu tidak tahu, pokoknya jamaahnya ramai betul. Di dalam dan di luar itu full jamaah. Itu awalnya ya orang pada duduk. Ketika qomat, orang pada berdiri. Kemudian waktu itu yang memimpin Syekh Abdurrahman As-Sudais. Maka Syekh Abdurrahman As-Sudais mengatakan, "Istawu, aqimu sufufakum wa tarasu." Langsung dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Itu seluruh jamaah orang yang ada di Masjidil Haram itu, dia perhatikan itu langsung lurus dan rapat safnya. Hanya dengan dua kata, aqimu sufufakum wa tarasu. Takjub dia dengan pemandangan seperti itu. Ya ikhwan, mu'allaf. Kemudian la siyamal awal minhuma, apalagi hadis yang pertama, itu hadis Nu'man bin Bashir yang Nabi melihat ada seorang yang maju dadanya itu. Maka Nabi mengatakan, sungguh-sungguh kalian harus merapat meluruskan shaf. Jika tidak, Allah akan cerai beraikan wajah kalian. Ini kalian akan saling bermusuhan. Iya, kalian akan saling bermusuhan kalau kalian tidak lurus dan rapat shaf. Kemudian, fa innahuma yufidani anna 'ala al-imam ba'da iqamatis salat wajiban yanbaghi 'alaihi al-qiyam bih. Apabila sudah dikumandangkan qomat, maka imam menyuruh kepada makmum semuanya untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Wa amrun nas bit taswiyah, itu menyuruh manusia untuk lurus. Mudzakiran lahum biha, diingatkan. Bagaimana kalau nggak ngerti bahasa Arab? Bahasa Indonesia, lurus, rapat. Tambahi lagi, pertemukan kaki dan bahu, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Kemudian, fa innahu mas'ulun anhum, dia akan ditanya tentang dia bertanggung jawab tentang jamaahnya, makmumnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap orang di antara kalian itu pemimpin atau punya tanggung jawab, dan dia akan dimintai pertanyaan, pertanggungjawaban dari apa yang dia lakukan. Baik.
Kemudian kata penulis hafizahullah, wa min al-qusuri iqtisaru ba'd al-a'imma ala qawlihim istawu faqat. Di antara kekurangan imam adalah dia hanya mengucapkan istawu saja, luruskan saja. Ai au al-iktifa bi mujarrad an-nazar ila ru'us al-asabi' ar-rijlain. Asabi' ar-rajulain wa mada qurbiha wa bu'diha 'an al-hibal al-mamdudah. Wa yadunnun annahum biqawlihim wa fi'lihim hadha qad addaw ma 'alaihim. Yani dia hanya imam itu hanya mencukupkan dengan melihat ke jari-jari kaki makmumnya. Iya. Yang penting lurus dengan apa? Tali katanya. Ada tali di bawah itu, di shaf itu. Dan dia menyangka bahwa dengan ucapan itu, istawu saja, luruskan saja, maka dia telah melaksanakan kewajibannya. Padahal belum menyuruh jamaah untuk rapat. Wal adha min dhalika wal ashna' an yadhunnu anna mujarrad wuquf al ma'mumin bil hay'a al musyar ilaiha tasiyatan lis sufuf wa iqamatillah. Dan yang lebih parah lagi, apabila imam itu menyangka bahwa dengan dia berdiri menghadap kiblat, maka dia menyangka bahwa makmum sudah lurusan rapat. Belum, suruh mereka. Di sini menunjukkan bahwa kita ini butuh diingatkan terus, dan itu setiap sholat. Karena manusia itu sering lupa, maka harus diingatkan. Iya, nasihat itu penting. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kadang nasihat itu boleh ditambah. Ada sebagian makmum itu bawa HP, lupa nggak di silent, sedangkan ringtone-nya musik dangdut, keras, volumenya maksimal. Astagfirullah. Dan dia tidak mematikan itu HP-nya, karena dia punya keyakinan kalau bergerak sedikit lebih atau bergerak lebih dari 3 kali batal sholatnya. Wah, akhirnya jamaah itu semua sak masjid terganggu dengan suara ringtone dangdutnya orang ini. Dosa dia, mengganggu seluruh jamaah. Bagaimana kalau seorang lupa tidak men-silent HP-nya? Tiba-tiba ada bunyi telepon atau bunyi alarm, macam-macam bunyi itu. Ada alarm, ada HP, ada orang telepon. Hatta SMS ada yang dibikin lagu. SMS itu loh, cek sewene itu 5 menit baru selesai. Ya kan? 2 rakaat itu. Ambillah HP itu ya akhi. Ya, HP itu diambil, kemudian dibuka dulu passwordnya berapa itu, ya kan? Kemudian baru dimatikan, silent, klik silent, baru masukin. Begitu boleh, karena itu darurat, kemungkaran itu musik di dalam masjid. Bagaimana kalau inti berada di sop pertama, belakang imam, suara mic-nya itu banter, ya kan? Speakernya kan kedengaran itu sak masjid. Suara ringtone-nya itu sak masjid kedengaran lewat mikrofonnya yang ada di imam itu. Waduh, musibah. Syekh Abdurrahman As-Sudais pernah selesai sholat itu memberikan nasihat. Wallahi katanya, saya tidak pernah mendengarkan musik di rumah katanya, tapi saya mendengar musik di sini, di Masjidil Haram.
Jadi ada salah satu makmum di belakang gitu, kedengaran suaranya, banter, suara musik irama padang pasir. Orang Arab itu nyanyi, ya kan? Wah. Dan itu bukan hanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga. Masjid Nabawi. Makanya kadang imam itu mengingatkan makmum, kan makmum kadang lupa dia. Tolong ya HP-nya di silent. Kadang orang nggak ngerti silent itu apa. Muskilah ini. Coba diatur itu senyap. Nah, ngono loh. Nggak ada suaranya, Pak. Getar bagaimana? Jangan digetar. Nanti terganggu antum. Iya kan? Getar. Waduh. Dia yang terganggu gitu loh. Balik. Diteleponi terus sama tidak tahu siapa yang telepon dia itu. Nah, sebaiknya jangan getar juga. Silent. Senyap. Gak ada bunyi wala getar. Itu maksudnya. Karena ada orang nggak paham silent itu apa Ustaz. Ya itu. Ya udah senyap Pak, senyap. Kalau dia nggak ngerti gimana caranya, di sini. Senyap. Nah, begitu ya. Jadi seperti itu. Atau lebih bagus dimatikan HP itu. Dimatikan. Supaya apa? Supaya nggak kepikiran ada SMS nggak ya? Ngono. Udah matikan aja udah. Jangan ganggu orang sholat. Ini penting ya, kawan masalah. Ya sampai di sini ya, kawan. Tolong dicatat ya. Halaman 214 di sini. Insyaallah kita sambung lagi di lain kesempatan. Biidznillah ta'ala. Ada pertanyaan? Ya. Tadi kan sempat disebutkan bahwa saya kitab Al-Qum karya Imam Syafi'i rahimahullah. Apakah kitab Al-Hikam bisa disamakan terhadap beliau? Ya? Kitab Al-Hikam. Al-Hikam apa ada lebih panjang? Al-Hikam. Subhanallah. Al-Hikam itu salah satu bukunya orang sufi. Nah, ini penting pertanyaan beliau nih. Perhatikan ya kawan, bahwasanya Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu dan juga tabi'in, atba'ut tabi'in dan juga para imam ahli hadis dan ahli fikih Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan juga Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Mereka itu bukan ahli sufi dan tidak pernah bikin bab dalam buku mereka bab tasawuf, tidak ada. Cek, gak ketemu tuh. Tidak ada bab tasawuf itu dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada. Lalu siapa yang menghidupkan kalimat tasawuf itu? Tak tahu siapa. Ya, yang jelas para ulama ahli hadis yang bukunya itu mu'tabar, dianggap sebagai rujukan umat Islam seluruh dunia, tidak ada bab tasawuf. Silakan cek dari awal sampai akhir seluruh bab tidak ada. Nah sekarang bagaimana sikap para ulama terhadap sufi? Yang paling keras itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Imam Syafi'i 2 jilid. Ada kitab judulnya Manaqib, maksudnya akhlak Imam Syafi'i. Amalannya Imam Syafi'i. Beliau pernah waktu ke Baghdad mendapati ada satu kaum sufi berzikir dengan menari-nari, berzikir dengan musik dan menari-nari. Apa kata Imam Syafi'i? Haula'iz zanadiqah. Mereka itu zindik. Zindik itu apa? Sesat. Sesat. Nah itu. Memangnya Rasulullah kalau berzikir menari-nari sambil joget atau pakai alat musik? Silakan cek di buku itu. Imam Syafi'i itu keras sekali terhadap
Sufi. Dan juga Imam Syafi'i keras sekali terhadap siapa? Ahlul kalam. Ahlul kalam itu filsafat. Iya. Bahkan dinukil oleh Ibnu Abil Izz al-Hanafi dalam Muqaddimah Syarah Aqidah Tahawiyah. Kata Ibnu Abil Izz al-Hanafi, berkata Imam Syafi'i, hukmi fi ahli al-kalam an yutaf bain al-ashairi wal qabail wa yudrabu bin ni'ali wal jarid wa yuqalu hadha jazaa'u man aqbala ala ilmi al-kalam wa taraka al-kitab wa sunnah. Cek. Itu perkataan Imam Syafi'i. Hukum menurut saya terhadap orang yang meninggalkan Quran Sunnah dan dia sibuk dengan ilmu filsafat, itu diarak keliling kobilah-kobilah, desa-desa. Kemudian dia dipukul pakai sandal dan pakai pelepah kurma, dan diberitahukan, diumumkan bahwa ini balasan hukuman terhadap orang yang meninggalkan Quran Sunnah dan dia belajar ilmu filsafat. Kalimat-kalimat Imam Syafi'i ini perlu dihidupkan ya, biar orang tahu aja, sekedar tahu aja tentang bahayanya ilmu kalam, bahaya akidah dan amalannya orang sufi. Apa akidahnya sufi? Wah, ngeri antum. Sufi akidahnya, ya, mereka ini tidak mengambil dari Quran Sunnah. Sekiranya dari Quran Sunnah, mereka tafsirkan dengan batin, bukan zahir. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq. Dalam mereka tawaf di Ka'bah. Apa diartikan sama orang-orang sufi? Itu yang dinamakan tafsir isyari, tafsir isyarat. Yaitu tawaf di gondek-gondeknya, tujuh gondeknya, budaknya. Maksudnya apa tawaf pada gondek-gondek? Jima maksudnya. Nah, jadi mereka mengartikan tawaf itu jima. Jadi mereka tidak mengartikan tekstualnya, tapi diartikan secara batin. Ini akidah mereka dalam tafsir. Kemudian kadang rujukan mereka lewat apa? Mimpi. Ya, manamat itu menjadi dalil. Makanya ada tarekat-tarekat sufi itu didirikan karena orang itu yang mendirikan itu mimpi ketemu Rasulullah SAW dan disuruh oleh Nabi untuk bikin tarekat. Tanya, cek di internet, baca buku-buku semua pimpinan tarekat sufi. Memangnya mimpi bisa dijadikan dalil? Mulai kapan? Dalil itu Quran, hadis, ijma dan qiyas. Itu sepakat para ulama madhab yang 4: Quran, sunnah, ijma, qiyas. Tidak ada di situ dalilnya apa? Mimpi orang. Siapa mimpinya orang yang bisa dijadikan dalil? Siapa? Mimpi saya? Mimpi antum? Tidak bisa. Ada lagi dalilnya mereka mukasyafat, yaitu muwajah ila al-maqabir. Mukasyafat yaitu menghadap begini. Jadi mereka itu sukanya datang ke kuburan yang dianggap keramat, kemudian menghadap kuburan begini, muwajah, menghadap walaupun membelakangi kiblat. Terus mereka dapat wangsit. Dari mana wangsit? Dari mayat. Gaza, bohong. Memangnya mayat bisa ngomong pakai WA, telepon? Memangnya di alam kubur ada sinyal wifi? Tidak ada. Dari mana? Mayat tidak bisa ngomong. Dari jin berarti. Wangsit. Makanya kadang mereka bertapa, ya, dan dilarang sholat selama 40 hari. Akhirnya nggak sholat 40 hari. Keluar dari pertapaan mengsle,
hilang sudah akalnya. Itu ya. Jadi bacalah Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi. Jangan baca bukunya Al-Hikam. Ya, pakailah dalil yang sahih. Ini penting ya. Tapi aja di-share ya. Kalimat ini aja di-share. Di skip apa diapain tuh terserah deh. Ada lagi buku yang dibanggakan oleh orang sufi, Ihya Ulumuddin. Ada seorang ulama namanya Al-Iraqi, ngarang buku Takhrijul Ihya. Jadi dia mentakhrij itu artinya menghukumi hadits-hadits yang ada di Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Ternyata di situ 80% hadisnya lemah, dhaif jiddan dan palsu, magdzub. Dan Imam Ghazali di akhir hayatnya dia letakkan Sahih Bukhari di atas badannya, Sahih Bukhari. Terus dia mengatakan inna bid'ati fil hadithi musjah. Sesungguhnya ilmuku tentang hadis itu sedikit. Nah, dia ngakui deh ilmu hadisnya sedikit, Imam Ghazali. Kemudian saya saksikan oleh kalian, saya kembali kepada akidahnya yang ngarang buku ini, yaitu Imam Bukhari. Jadi dia tobat dari ilmu kalam dan sufi. Jadi begini ya kawan, Imam Ghazali ngarang buku judulnya Tahafutul Falasifah, yaitu kesalahan dan kekeliruan dan apa ya, seperti lo maknanya orang-orang filsafat. Tapi kata Imam Ibn Rushd, Imam Ghazali ketika membantah orang filsafat itu, dia menggunakan ilmu filsafat. Ya, sehingga Ibn Rushd mengatakan Imam Ghazali membantah ahlul filsafat dengan metode filsafat sehingga dia tidak bisa keluar dari filsafat. Maka Ibn Rushd ngarang buku Tahafutut Tahafut, kegoncangan buku tahafut. Iya. Kalau ingin bantah filsafat, pakai Quran Sunnah, bukan dengan teori mereka. Bingung. Mereka akan bingung. Umpamanya seorang ingin membersihkan sumur yang penuh dengan lumpur, ya, tapi dia masuk ke dalam lumpur itu, yang dalam itu, tanpa pengaman. Akhirnya penuh lumpur. Paham ya kan? Nah, itu pakai teknologi kalau ingin membersihkannya, membersihkan sumur yang penuh dengan lumpur itu. Begitulah ya ikhwani. Jadi cukupkanlah diri kalian dengan Quran dan hadis yang sahih. Wallahi hadis yang sahih itu ribuan yang belum kita baca. Ribuan. Sahih Bukhari 7114. Sahih Muslim 7200. Sudah baca apa belum? Belum. Kenapa tuh baca Al-Hikam? Atau Ihya Ulumuddin? Atau Rawdatun apa itu? Rawdatun. Lalu ada satu buku yang masyhur mereka. Apalagi buku-buku Mujarabat atau buku-buku Barzanji atau karyanya siapa itu? Ya, orang sufi yang isinya hanya puji-pujian saja. Itu aja dibaca tiap pekan sekali. Kenapa gak baca Sahih Bukhari? Baca buku Sahih Bukhari, hatamkan itu, jelaskan isinya. Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Padahal mudah, ada syaratnya, tidak sulit. Kenapa berpaling dari buku-buku Quran dan Sunnah, terus mempelajari buku-buku yang gak jelas, dalil-dalilnya dhaif, palsu. Yang lebih parah lagi,
Ada orang baru belajar bahasa Arab. Dia menemukan bukunya Ibnu Jauzi, judulnya Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at itu memang maknanya secara bahasa ada dua. Yang pertama tematik, yang kedua maknanya palsu. Nah, maksudnya Ibnu Jauzi itu adalah kumpulan hadis palsu. Tapi dia mengira bahwa ini adalah tematik. Memang dia bikin 3 jilid itu buku itu. Ada bab kita, judul-judul babnya. Tapi itu semua hadisnya palsu. Itu maksudnya. Dia sampaikan hadis itu kepada jamaah. Musibah. Umat disampaikan hadis palsu semua. Man kataba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia siap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Neraka. Orang yang menyampaikan hadis palsu. Sampaikan hadis yang sahih saja. Masih banyak yang belum kita tahu. Hadis sahih. Yang dhaif gak usah disampaikan lah. Ada yang sahih, yang hasan yang belum kita sampaikan. Demikian ya ikhwan, mudah-mudahan pertanyaan akhuna ini Masya Allah bagus sekali. Ya, kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.